tempat sejarah. Oh terbesari dengan membentang, hai sungai jarang, rumpun dan hatinya sudah terbilang. Marilah bersama menjaga negeri yang tercinta, menjulang adat budaya, rukun damai aman beberapa penampilan dari penampakan dari kampus kita Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Semoga rekan-rekan menikmati video tersebut. Nanti akan kami share juga kepada rekan-rekan sekalian untuk dilihat secara ulang-ulang. Nah, untuk selanjutnya akan kita simak pemaparan dari Kepala Subbagian Adum yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Mutia. Kepada Ibu Mutia selaku moderator, saya persilakan. Coba cek lagi ada yang belum mood. Ada yang masih. Ini. Itu tadi siapa atas tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fotonya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Gimana adik-adik sekalian sudah pada makan siang ya? Kamera yang sudah Oke, untuk sesi selanjutnya siang ini, kita akan membahas sedikit tentang profil Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Seperti yang sudah ditayangkan tadi tentang profil Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, setidaknya sudah ada gambaran bagaimana kampus kita, kemudian ruang-ruang kelasnya dan ruang-ruang yang ada di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang ini. Baik, untuk sesi ini, narasumber kita adalah Bapak Henry Agustian, STMAK. Beliau adalah Kepala Subbagian Administrasi Umum di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Agustus 1975. Dan riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Islam Indonesia di Jogja dengan jurusan teknik kimia,
kemudian melanjutkan S2 di Universitas Batam dengan jurusan akuntansi. Sedangkan untuk riwayat karir, pertama beliau diangkat sebagai KKP kelas 2 Tanjung Balai Karimun, kemudian mendapat promosi pada tahun 2010 ke KKP Tanjung Pinang di bagian perencanaan. Selanjutnya mendapatkan promosi kembali di tahun 2017 sebagai Kasub bagian Adum Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Kemudian untuk pelatihan, beliau telah mendapatkan pelatihan perencana muda dan penyidik pegawai negeri sipil. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana profil dari Bapak Henry Agustian. Kita langsung saja ya mendengarkan paparan materi daripada Pak Henry kepada Bapak Agustian. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan sekilas mengenai profil saya di perjalanan karir dari mulai sebagai CPNS sebagai sipil, kemudian sampai sekarang menjabat sebagai kepala sub bagian administrasi umum. Pertama-tama yang terhormat Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Bapak Pandu SSTMM yang menyaksikan secara daring, kemudian Wadir 1, 2, 3, lalu ke Prodi Keperawatan, ke Prodi Kebidanan, ke Prodi Sanitasi, Prodi Sanitasi, dan seluruh jajarannya. Kemudian saya banggakan para speakers ketika Poltekkes Tanjung Pinang. Tak lupa juga saya hormat yang setingginya kepada panitia yang telah menyiapkan acara dengan sedemikian baik dan apiknya. Jadi hari ini adik-adik sekalian, maba mahasiswa baru, saya akan mencoba menyampaikan apa sih Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang ini seperti apa. Mungkin kemarin adik-adik mendaftar di sekilas baru tahu Poltekkes ini belajar tentang kesehatan pokoknya gitu. Jadi belum secara detail paham gimana sih Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang ini sebenarnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin berdiri untuk menyampaikan profil Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baik, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang ini punya sejarah bahwa kita ini merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Biasa disebutkan jadi di bawah Badan PPSDM Kesehatan. Kemudian Poltekkes ini sejarahnya merupakan pemisahan dari Politeknik Kesehatan Riau. Kemudian kita berdiri terdiri dari 3 jurusan, itu jurusan perawatan, jurusan kebidanan, dan jurusan kesehatan lingkungan. Lanjut. Jadi latar belakangnya, adik-adik sekalian, itu didasari dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi baru yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Kemudian sebagai dasar lainnya, mengapa kita harus membentuk Poltekkes sendiri berpisah dengan Poltekkes Riau? Karena kita merupakan provinsi yang terdiri atas pulau-pulau, jadi kita tidak bisa untuk bergabung dengan induk kita yang di daratan. Jadi untuk komunikasi, administrasi segala macam itu susah. Jadi sesuai dengan
keputusan dari Menteri Kesehatan nomor 298, disetujuilah bahwa kita untuk di Tanjung Pinang itu membentuk Poltekkes sendiri. Jadi SK Kemenkes nomor 298 Menkes Kesos SK Garing 4 2001 itu tanggal 16 April 2021 merupakan untuk pembentukan Poltekkes sendiri. Poltekkes itu di Riau. Jadi sehingga dalam pengolahannya sangat efisien, tidak efisien. Itu tadi yang saya jelaskan di awal. Kenapa kita harus berpisah? Karena untuk administrasi segala macam kita harus ke Riau. Jadi kemudian diusulkanlah kita untuk membentuk Poltekkes sendiri, yaitu Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Cuma kita pada saat itu kita baru ada 2 jurusannya yaitu kebidanan dan keperawatan. Jadi belum cukup syarat, sedangkan syarat minimal untuk membentuk Poltekkes sendiri itu harus minimal 3 jurusan, sehingga kita akhirnya mengusulkan untuk membentuk satu lagi jurusan, yaitu jurusan kesehatan lingkungan sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu HK 03-1-2002-4-2019. Ini kerjasama kita dengan Poltekkes Riau untuk membentuk jurusan kesehatan lingkungan. Jadi dasar hukumnya itu tadi HK 03-1-4-2019-1-2008. Jadi dengan terbentuknya 3 prodi ini, terpenuhilah syarat kita untuk membentuk Poltekkes sendiri, yaitu Poltekkes Tanjung Pinang, sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan nomor 1948 dari Menkes dari 9/2011 tentang organisasi dan tata kerja Poltekkes tanggal 27 September 2011. Secara resmi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang sebagai Poltekkes baru di jajaran Poltekkes Tanjung Pinang. Kemudian kita dalam pembentukan Poltekkes ini mempunyai visi ke depan untuk kemajuan kita bersama, yaitu menjadi pengunggah kita yang akan kita capai untuk menjadi leader di Tanjung Pinang, khususnya umumnya di kedua bidang. Jadi visi kita yaitu menjadi institusi pendidikan dan kesehatan populasi yang mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, mandiri, dan inovatif tahun 2020. Kemudian untuk mendukung visi tersebut disusunlah misi kita. Yang pertama yaitu melaksanakan pendidikan yang menitikberatkan pada akhlak mulia. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna bidang kesehatan. Kemudian kita punya misi yang ketiga, yaitu mengembangkan proyek kemitraan dan kewirausahaan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Baik, di dalam rektorat ini sendiri, di dalam Poltekkes Tanjung Pinang ini sendiri, kita memiliki struktur organisasi yang berikut akan saya jelaskan, bahwa sebagai pimpinan kita yaitu direktur sekarang dijabat oleh Bapak Novian Aldo, SST. Nanti ya. Kemudian dibantu oleh direktur wakil direktur satu, yaitu Haji Hartina SSD MPA. Kemudian dibantu juga oleh wakil direktur 2, yaitu Bapak Iwan Iskandar SHMKM.
kemudian oleh wakil direktur 3 yaitu juga ada. Ini saya jelaskan jelas. Untuk wakil direktur 1 itu di bidang akademik. Jadi urusan akademik itu di bawah Ibu Haja Mujana. Untuk wakil direktur 2 yaitu Bapak Iwan Iskandar itu membidangi masalah keuangan, kepegawaian dan administrasi umum. Jadi berkoordinasi dengan kami di bagian administrasi umum. Kemudian untuk wakil direktur 3 Juliana itu membidangi masalah kemahasiswaan. Jadi dia akan berkoordinasi dengan subbagian administrasi ke akademik. Baik. Kemudian sebagai unsur pembantu pimpinan kita, yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu subbagian administrasi umum, keuangan kepegawaian. Saya yang menjabat. Kemudian dibantu oleh untuk urusan kepegawaian itu dijabat oleh Pak Cahyo sebagai analis kepegawaian, kemudian untuk kepegawaian pemulanya Ibu Julian Anugrah Adha. Nanti adik-adik maba akan mungkin akan ketemu dengan kami di bagian administrasi umum apabila nanti sudah mulai aktif memerlukan ruangan kelas atau mungkin nanti memerlukan fasilitas sarana-prasarana untuk melakukan praktik segala macam, itu akan bertemu dengan kami untuk fasilitas pinjaman aset negara. Kemudian untuk urusan keuangan itu saya dibantu oleh bendahara pengeluaran sendiri Ibu Sekmaya. Kemudian untuk bendahara penerima PDP, jadi ada maba untuk pembayaran SPT-nya nanti akan ketemu dengan Ibu Melvina di bagian keuangan. Kemudian bendahara gaji Ibu Mulya untuk bagian pengadministrasi keuangan saya dibantu oleh Ibu Penny dan Pak Nisa. Jadi dalam penyusunan perencanaan, pelaporan segala macam itulah tim-tim yang membantu saya di bagian keuangan. Kemudian untuk urusan pengadministrasi dan pengelola barang negara BNN, jadi tadi yang saya ceritakan bahwa nanti adik-adik akan ketemu dengan pengelola ini, yaitu Ibu Ira dan Bapak Maratoga Hajopan, karena mereka yang menyimpan aset-aset negara yang akan adik-adik gunakan sebagai fasilitas penunjang pendidikannya. Kemudian untuk urusan umum, kami memiliki tenaga ahli Paris yaitu Ibu Yasri. Kemudian untuk pengadministrasi umumnya yaitu Bapak Andi, Bapak Riki, Ibu Minda, nanti dipersembahkan. Ya, memang kalau misalnya nanti adik-adik membutuhkan untuk surat keluar, nanti bisa dibantu dengan Ibu Minda. Kemudian untuk teknisi jaringan, saya punya tim ahlinya itu Bapak Rio. Kemudian untuk penata taman nanti Bapak Iwansa. Jadi kalau adik-adik mulai masuk, kalau seandainya sudah bisa kita mengisi asrama, nanti akan sering ketemu dengan Bapak Iwansa karena beliau yang mengawasi juga untuk masalah kebersihan dari lingkungan asrama dan lingkungan kampus. Kemudian untuk tenaga caraka yaitu Ibu Muswita, kemudian guru kunci maksudnya itu yang megang semua kunci di Poltekkes ini. Apabila adik-adik nanti membutuhkan ruangan untuk rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya, silakan nanti menghubungi Bapak Agus Wianto. Kemudian sebagai penjaga asrama, jadi ya kalau sudah aktif nanti di asrama,
akan berhubungan sama Ibu Beli sebagai penanggung jawab di lokasi asrama. Sebagai atasan Ibu Beli sendiri yaitu Ibu Yuli Asri. Kemudian kami juga memiliki tenaga perawat atau cleaning service yang menjaga kebersihan lingkungan kampus kita dan untuk mempersiapkan segala fasilitas yang mungkin nanti kita butuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Nah, inilah tim-timnya itu Ibu Nina, Ibu Pak Dedi, Ibu Aisyah, ada Ibu Luke, Muhammad Aulia Putri, dan ini ada ya. Lanjut, kemudian kami juga memiliki tenaga pemudi untuk bertanggung jawab terhadap fasilitas kendaraan operasional kita di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, yaitu Bapak Rusdi, Bapak Ahmed, dan Pak Andri Dermawan. Jadi seandainya nanti para adik sekalian menginginkan fasilitas transportasi untuk dipakai, silakan nanti menghubungi koordinatornya itu Bapak Ahmed Satrio, nanti akan difasilitasi untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut. Kemudian untuk tenaga pengamanan yaitu security, jadi apabila kita mau keluar masuk dari kampus, kemudian ada hal-hal yang merasa tidak nyaman atau apa yang kira-kira membutuhkan tenaga pengamanan, silakan nanti menghubungi yaitu sebagai Pak Hadis PAD sebagai kepala pengamanannya, kemudian Pak Alfian, ada Pak Hari, kemudian ada Pak Marsuki, ada Pak Teguh, kemudian sebagai koordinator lapangan itu Pak Tumpang Ali Rahman. Kemudian Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang ini memiliki sub bagian yang lain yaitu subbab administrasi ke akademik, yaitu adat. Subbab adat dipimpin oleh Bapak Saiful Bahri, SKM MKS. Kemudian di sana ada unsur-unsur pendukungnya yaitu urusan akademik, administrasi umum itu dikepalai oleh Jus Nirwati. Kemudian untuk urusan kemahasiswaan Bapak, nanti kalau membutuhkan pelayanan kemahasiswaan, silakan menghubungi Ibu Salina sebagai pengelola datanya dan Pak Jurnalis Effendi. Kemudian di situ juga ada Bapak Roni Akasputra di pengadministrasi umum. Kemudian unsur-unsur penunjang akademik kami yang pertama yaitu ada unit teknologi informasi. Unit teknologi informasi seperti sekarang ini kita sangat berhubungan dengan masalah teknologi informasi. Semua sekarang daring, semua online. Jadi di situ dibebankan tanggung jawabnya kepada Bapak Martoga. Jadi kalau nanti adik-adik membutuhkan masalah IT, silakan hubungi ke Martoga. Kemudian untuk unit serta sama, seperti yang saya jelaskan tadi, itu tanggung jawab Ibu Yuli Asri Esos. Jadi kalau di lapangannya itu Ibu Beli, Ibu Beli punya atasan lagi namanya Ibu Yuli. Kemudian untuk unit lab terpadu itu dibebankan tanggung jawabnya kepada Ibu Raudatul Jannah, dari Ibu Irak dipanggil. Kemudian untuk unit perpustakaan terpadu, kalau nanti kita membutuhkan fasilitas buku, fasilitas contoh-contoh penelitian yang lain sebagainya, itu silakan hubungi Ibu Rina Sari Jayati. Kemudian di sini juga ada pusat penelitian dan pengembangan pendidikan, itu menjadi tanggung jawab Ibu Maria. Kemudian pusat jaminan mutu dan pengembangan pendidikan dibebankan tanggung jawab kepada Ibu Yulian. Baik, lanjut. Kemudian
sebagai unsur akademik kami, yaitu untuk jurusan keperawatan, adik-adik di keperawatan nanti akan ketemu dengan prodinya, yaitu nurse, romanina, eskep, mkep. Silakan nanti itu dihafal, dicatat. Jangan ketemu dengan prodinya bingung namanya siapa. Prodi keperawatan itu tadi Ibu Romalina. Untuk sekretaris Prodi yaitu Ibu Asmarita Dasda. Ibu Asmarita Dasda. Kemudian untuk jurusan kebidanan Prodinya itu Ibu Vidya Amini. Ibu Vidya. Kemudian untuk sekretaris Prodinya itu Ibu Meli Namayanti. Ibu Meli. Kemudian untuk jurusan kesehatan lingkungan sekarang sudah diubah dari jurusan sanitasi. Untuk kedua jurusannya itu Ibu Meli Angelina. Kemudian untuk sekretaris jurusannya yaitu Ibu Mutia Dian Sapitri. Baik. Jadi adik-adik sekalian, bahwa Poltekkes Menkes Tanjung ini bisa berkembang maju, terus kita bisa mencarikan apa yang akan kita raih untuk tahun-tahun berikutnya, itu tentu tidak terluput dari masalah pembiayaan. Jadi pembiayaan kita untuk besar seperti sekarang ini yaitu yang pertama itu dari APBN pusat, jadi dari Kementerian Kesehatan, itu berupa rupiah murni. Kemudian kita juga ada dibantu hibah dari APBD Provinsi Pulau Riau. Kemudian dari PNBP, dari penerimaan negara berpajak, yaitu pembayaran SPP yang adik-adik bayarkan per semester dan biaya lainnya yang dilakukan. Kemudian akan saya jelaskan juga masalah sumber daya manusia kita yang ada di Poltekkes Tanjung Pinang, yaitu kita kan ada 3 prodi, tadi keperawatan, kebidanan, dan kesehatan lingkungan atau sanitasi. Total sekarang mahasiswa yang ada untuk semester genap ini ada 706 orang untuk 2 tahun ajaran 2019-2020. Untuk di keperawatan sendiri totalnya ada 282 orang. Kemudian untuk kebidanan ada 236 orang dan di sanitasi itu ada 208 orang yang ada sekarang. Kemudian itu untuk program studi ya. Jumlah dosen tetap untuk di keperawatan tenaga S2-nya itu kita ada 10 orang. Kemudian untuk kebidanan ada 6 orang dan untuk disertasi itu ada 8 orang. Total untuk dosen tetap kita ada 24 orang. Baik. Kemudian kita juga para dosen itu dibantu oleh instruktur di bidang prodinya masing-masing. Kemudian yang kami miliki sekarang untuk itu perawatan itu untuk tenaga S1 itu jumlahnya 4 orang. Kemudian untuk yang kebidanan jumlahnya ada 8 dan untuk di sanitasi itu ada 4. Jadi totalnya sekarang ada 18. Baik, lanjut. Dosen tetap dengan status honorer, jadi kita juga masih ada dosen tetap yang belum diangkat menjadi PNS. Itu kalau untuk di keperawatan itu tenaga sebanyak ada 1 orang yang masih honor. Kemudian untuk di kebidanan itu ada 4 orang, di sanitasi ada 1. Jadi total 6 orang yang sekarang
menjabat dosen tetap di Poltekkes tapi belum berstatus pegawai negeri sipil. Semoga nanti tahun berikutnya dapat ditingkatkan status mereka menjadi pegawai negeri sipil. Baik, lanjut. Kemudian sebagai tenaga sipil yang masih honor, kalau untuk di keperawatan itu ada 1 orang, kalau untuk di kebidanan 1, di sanitasi ada 2. Kebidanan berapa? Kebidanan 3. Kebidanan ada 3, di sanitasi ada 2, jadi totalnya ada 6. Ada 6 yang masih honor sebagai instruktur. Itulah yang masih tetap memperjuangkan untuk menjadi pegawai tetap pegawai negeri sipil di Poltekkes. Baik, lanjut. Jadi kita lihat rasio dosen tetap dengan mahasiswa kita yang ada sekarang ini sebenarnya masih jauh dari dari kata untuk yang ideal, masih jauh dari ideal. Karena idealnya kita itu adalah 1:12 antara mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa. Jadi sekarang itu perbandingannya itu masih 1:29,41. Jadi masih cukup jauh, masih butuh banyak dosen kita. Jadi semangat belajar untuk siapa tahu nanti terus sekolah berkarir bisa mengabdi di sini untuk menjadi salah satu dosen di Poltekkes. Jadi jumlah dosennya di keperawatan itu kan baru ada 10, sedangkan mahasiswanya itu ada 262. Jadi 1:26. Kemudian untuk di kebidanan itu ada 6 dosen tetapnya, mahasiswanya 238, jadi 236, jadi 1:39. Terus jurusan sanitasi itu ada 8 dosen tetapnya, 285 mahasiswa, jadi pertanyaannya 1:56. Jadi masih jauh. Jadi kita idealnya minimal 1:12. Kita masih butuh, berarti 2 kali lipat dari itu seharusnya dipenuhi oleh Kemenkes menuju kata ideal. Kemudian untuk rasio instruktur pun demikian. Kita masih rasio kita 1:29. Sedangkan kan 1:2. Karena masih butuh 2 kali lipat lagi. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian maba, belajar yang baik, terus berkarya nanti dan lanjutkan terus sekolahnya, insya Allah nanti bisa bergabung dengan kami untuk memperkuat tenaga dosen maupun tenaga instruktur yang ada di Poltekkes. Lanjut. Kemudian saya jelaskan bahwa sarana-prasarana yang ada di Poltekkes Tanjung Pinang ini sebenarnya sudah lumayan memadai, tapi terus kami tingkatkan dengan mengajukan untuk pengadaan di tingkat pusat agar terus ditambah kebutuhan kita. Seperti untuk tahun besok itu kami rencananya untuk membangun fasilitas gedung laboratorium terpadu 4,5 lantai. Jadi untuk sekarang prasarana kita yang ada itu ruang kelas itu ada 20 ruang kelas dengan fasilitas AC. Untuk satu kelas itu kapasitas 40 mahasiswa. Cuman kalau sekarang dari pandemi kayak ini kita harus kurangi maksimal setengahnya. Kemudian untuk lab pembelajaran praktik masing-masing prodi kita lengkap. Kemudian ada lab terpadu juga. Untuk lab terpadu yang sekarang ini yang nantinya akan kita tingkatkan lagi lebih bagus, lebih besar, lebih. Kemudian untuk lab bahasa dan lab komputer kapasitas 20 orang. Jadi lab bahasa baru saja kita fasilitas lagi, kemarin kami tambahkan fasilitas yang kami barusan kita adakan,
Jadi sekarang sudah bisa dipakai untuk adik-adik nantinya kalau sudah mulai sistem pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk perpustakaan silakan nanti digunakan, kita ada perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap. Jadi manfaatkan semua fasilitas yang ada. Kemudian untuk prasarana penunjang pembelajaran pada kita ada musola di lingkungan kampus. Kemudian aula yang sekarang saya berdiri ini aula ini sangat megah, bisa digunakan untuk kegiatan apapun. Nanti silakan berhubungan dengan kami di administrasi umum, di ADUM, untuk proses penunjangannya. Kemudian kita juga ada asrama untuk adik-adik nanti yang semester awal itu akan diasramakan. Jadi nanti masuk asrama kalau sudah mulai ini, sudah mulai tatap muka ya, itu nanti diasramakan. Kalau kondisi sekarang kita mungkin belum karena kondisi COVID seperti sekarang ini, nanti akan ada tinjau ulang apa namanya itu aturan seperti apa. Kemudian untuk fasilitas mobilitas di darat kita ada bus, ada mobil yang lebih kecil, Avanza, atau minibus ada. Jadi nanti kalau adik-adik membutuhkan fasilitas untuk operasional, silakan nanti hubungi kami gimana cara pengajuan peminjamannya, hubungi langsung saya di Pak. Nanti boleh nanti kami fasilitasi. Kemudian adik-adik kita di komunitas kami ini melakukan hubungan jari kerja untuk sebagai fasilitas adik-adik sebagai lahan praktik atau sebagai apa namanya itu referensi untuk menambah pengetahuannya setelah lepas dari lingkungan kampus. Jadi dengan kerja yang sudah kita bentuk yaitu yang pertama yaitu organisasi profesi seperti PPNI, perawatan, kemudian IIB, kebidanan, HAKI dan profesi lainnya. Kalau HAKI itu untuk di sanitasi ya, untuk kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian rumah sakit pemerintah sekabupaten ke sekota Tanjung Pinang dan kabupaten Bintan dan Teluk Karimun dan kabupaten lainnya. Kemudian untuk rumah sakit pemerintah kabupaten, kemudian di KS, Puskesmas, kemudian panti sosial kita juga menjalin kerjasama, kemudian dengan institusi pendidikan lain, dengan kepolisian dan dinas terkait lainnya. Sebagai lahan praktik mahasiswa nanti adik-adik akan ada praktik di lapangan, yaitu kami juga sudah menyiapkan tempat praktiknya itu di rumah sakit BRUD Kota Tanjung Pinang, rumah sakit Angkatan Laut, di rumah sakit Provinsi Tanjung Uban, rumah sakit umum daerah Tanjung Karimun, rumah sakit jiwa di Marzuki Mahdi Bogor, kemudian rumah sakit RSAP Harapan Kita Jakarta, Puskesmas Kota Tanjung Pinang, Puskesmas Kabupaten Bintan, Puskesmas Tanjung Karimun dan bidan praktik swasta. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Bintan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang atau KKP, terus BTKL Batam, PDAM Kota Tanjung Pinang, terus di Hub Industri, Perusahaan Hari Minum Kemasan Simula, perhotelan, restoran, kawasan pemukiman, dan TPA Karet Tanjung Pinang. Jadi untuk kedepannya kita juga mempunyai rencana improvement atau rencana pengembangan Protekes seperti apa. Jadi setiap tahun kami selalu menganggarkan untuk pengembangan alat PBM, belajar mengajar, kemudian alat praktikum, buku perpus, selalu kami tambah koleksinya untuk kemudian ada sistem informasi pengelola data yang selalu kami tingkatkan kapasitasnya. Kemudian labor bahasa tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sudah mengadakan alat-alat yang canggih, 20 unit kemarin sudah dipasang. Dan nanti kalau misalnya kita sudah terbuka dan bisa dipakai, kemudian mebel untuk fasilitas teman-teman sekalian
untuk belajar selalu kami tambah dan kami ganti kalau ada kerusakan. Kemudian untuk bus kita sekarang ada 2 unit dan kendaraan operasional lainnya banyak. Kemudian untuk gedung lab terpadu yang kita rencanakan untuk kita bangun pasca lantai yaitu nanti di kawasan di dekat kelas perawatan kita akan bangun baru fasilitas gedung lab terpadu besar kali. Kemudian rencana pengembangan dosen dan sistem ujian mutu, jadi dosen ini selalu kami perhatikan juga untuk di-upgrade ilmunya. Jadi kita bagaimana rencananya? Yang pertama kami susun RPP-nya dan sampai di keputusannya. Kemudian itu penyusunan SOP, standar operasional prosedurnya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, selalu kami fasilitasi. Kemudian tugas belajar sebagai reward bagi teman-teman dosen yang memang sudah sepantasnya kami berikan penghargaan untuk dapat tugas belajar yang difasilitasi oleh negara, dibiayai oleh negara sampai selesai. Kemudian sertifikasi, jadi teman-teman dosen yang ada di Politeknik Bidang ini merupakan dosen-dosen andal yang sudah tersertifikasi semuanya. Jadi memang memang sudah mumpuni sesuai dengan ilmu yang mereka emban. Gitu. Kemudian untuk menambah dosen tetap kami ajukan setiap tahun kami membutuhkan dosen tetap. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa rasio kita masih jauh dari KKDA sehingga butuh dosen tetapnya itu setiap tahun itu pasti untuk menuju KKDA tadi. Kemudian dosen ini selalu diberikan uji kompetensi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Lanjut, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai profil Politeknik Pinang. Apabila ada yang kira-kira mau disampaikan, ditanyakan atau nanti sharing, silakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dari topik ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hendy. Baik, itu tadi penyampaian dari Pak Hendy. Untuk adik-adik mahasiswa baru bisa mengirimkan pertanyaan pada Google Form-nya. Kemudian kita lanjut saja ya Pak. Sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mau satu-satu atau langsung semua pertanyaan Pak? Satu-satu aja ya. Baik, dari Dina, prodi keperawatan. Beliau bertanya, bagaimana kalau kami sebagai mahasiswa Pak akan banyak berhubungan langsung dengan bagian yang mana? Baik, terima kasih Adik Dina. Jadi Adik Dina dari keperawatan, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita semua nanti kalau sudah aktif masuk bergabung sebagai mahasiswa, semua bagian akan kita semua berhubungan sih. Jadi untuk urusan tadi seperti saya jelaskan, kalau untuk fasilitas penunjang pendidikan, terus sarana-prasarana pendidikan, nanti hubungan dengan kami di sub bagian administrasi umum, karena aset negara, kemudian untuk keseluruhan segala macam kan masuk kami. Kemudian kalau nanti pada saat mau pembayaran SPP itu kan di bawah keuangan, itu juga di bawah sub bagian administrasi umum. Kemudian pada saat membutuhkan fasilitas IT, misalnya nanti belajar segala macam, di kami juga. Jadi administrasi umum. Untuk di administrasi mahasiswa dan akademik ada tadi juga penting juga, pasti berhubungan juga karena pada saat nanti ingin melakukan praktik apa segala macam, kemudian mengurus surat aktif kuliah, kemudian KRS, kemudian memilih dosen untuk sebagai pembimbing segala macam itu di bagian akademik. Nanti akan berhubungan dengan Pak Saiful Bahri dan tim di sana. Di situ urusan akademik, mahasiswa dia. Kalau untuk urusan uang, nanti fasilitas kampus dia.
Jadi Dina nanti pasti akan berhubungan semua. Semua direktorat itu saling keterkaitan. Untuk surat pasti dari kami, nanti pelaksananya mungkin ya, tapi surat tetap keluarnya dari kami di administrasi demikian. Itu tadi jawabannya Dina. Kemudian kita lanjutkan dari Ilistia dari Prodi Kebidanan. Bagaimana Pak fasilitas di asrama? Baik, adik Ilistia di Kebidanan ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk fasilitas di asrama sudah kami siapkan semuanya. Jadi adik-adik nanti itu datang tinggal membawa kebutuhan pribadinya saja. Jadi tempat tidur, apa namanya itu fasilitas-fasilitas yang bentuknya fisiknya itu sudah tersedia semua dari Poltekkes. Gitu. Dia tinggal membawa kepentingan pribadinya saja, misalnya pakaian. Kemudian mungkin ada kebutuhan khusus kalau untuk kesehatan dia, silakan dipersiapkan. Tapi kalau seandainya nanti kita ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dia sama, jatuh segala macam, kita juga ada fasilitas yang ada. Cuman apa namanya itu, kalau misalnya membutuhkan apa namanya itu perawatan khususnya, ya silakan silakan. Misalnya dia ada asma segala macam gitu. Kalau kesehatan ya, mungkin nggak ada ya, nggak ada yang sakit lah, misalnya nggak ada sakit. Kalau seandainya sudah diasamakan nanti, tinggal bawa badan, kemudian tinggal jaga masalah kebersihan di lingkungan asamanya dan apa kenyamanan di asrama juga dengan ibu dan anak. Itu aja sih. Jadi semua udah disiapkan oleh Poltekkes. Jadi tinggal mahasiswanya tinggal datang lewat ini dan perlengkapan pribadi ya Pak ya. Betul pribadi. Itu obat-obatan maupun kebutuhan lainnya. Nah, satu lagi pertanyaan ini maaf ditanyakan tidak dituliskan dari siapa, cuma ada pertanyaan apakah akan ada kemungkinan Poltekkes yang Tanjung Pinang ini akan buka prodi baru Pak atau penambahan jurusan? Baik, terima kasih pertanyaan itu. Jadi kita di dalam rencana hidup pengembangan kita, memang kita akan selalu mengembangkan masalah prodi jurusan untuk memperbesar Poltekkes ini. Jadi yang seperti Adit tanyakan itu yang diprediksi pasti kita untuk menambah apa namanya prodi itu akan kita laksanakan ke depan. Untuk sekarang ini yang lagi berjalan itu di prodi kebidanan sendiri lagi proses yaitu profesi, jadi profesi kebidanan. Jadi akan dibuka jurusan profesi kebidanan. Nah, kemudian untuk casing sendiri sekarang lagi menjajaki akan menambah lagi jurusan juga. Kemudian di keperawatan mungkin ke depannya akan ada nurse. Jadi memang kita akan terus menambah jurusan-jurusan baru tujuannya ya, biar semakin berkembang, semakin kompetitif. Poltekkes Tanjung Pinang semakin terkenal, semakin jaya. Terima kasih. Baik, itu tadi jawabannya dari Pak Hendrik. Sepertinya sudah habis. Tidak ada pertanyaan susulan ya? Sudah oke. Saya mungkin akan membacakan sekilas dari pembahasan dari Pak Hendrik tadi. Setelah dipaparkan beberapa bagian-bagian dari Poltekkes Tanjung Pinang yang nanti dapat adik-adik mahasiswa baru manfaatkan sebaik-baiknya, baik itu sarana dan prasarana demi kelancaran proses belajar mengajar di Poltekkes Tanjung Pinang, sehingga lulusnya pun tepat waktu dan punya kompetensi yang sesuai. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir Pak, pesan terakhir dari Bapak untuk para adik-adik mahasiswa baru. Baik, pesan saya untuk Mama, jadi nanti karena kita sebagai tenaga kesehatan yang bergabung di Poltekkes ini belajar yang rajin, semangat, fokus pada tujuan kenapa kita ingin bergabung di Poltekkes ini. Jadi bukan ada rasa jadi sekarang kalau kita sudah bergabung di Poltekkes ini, totalitas serah diri
fokus kita bahwa kita akan menjadi insan tenaga kesehatan yang handal, profesional dan beralamiah. Terima kasih Pak Henry. Dengan berakhirnya pesan tadi, mungkin kita tutup saja sesi kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Itu iya. Kemenkes Tanjung Pinang. Terima kasih juga kepada Ibu Mutia selaku moderator yang telah memimpin PKKMB. Nah, kepada rekan-rekan Camaba, semoga dapat menyimak dan memahami Ya nek kuno nang ngamamu jo ibang sawah terima ko depak ko. akan kita lanjutkan dengan sesi luring oleh kakak-kakak dan abang panitianya. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang tak kalah menarik. Stay tune. Video kita matikan dulu YouTube-nya. Nggak tahu video apa yang mau di-share. Oh ini Bu. Ini. Bosan ya?